Sebanyak 20 tahanan Palestina telah dibebaskan pasukan Israel pada Minggu 29 Desember 2024. Tahanan yang diketahui telah ditahan sejak 5 Oktober itu dibebaskan melalui penyeberangan Karem Abu Salem di ujung tenggara jalur Gaza. Seluruh tahanan itu dibawa ke Rumah Sakit Eropa Gaza di timur Khan Younis untuk mendapatkan perawatan medis. Diketahui selama menjalani perawatan, para tahanan mengaku telah mengalami penyiksaan saat menjadi tahanan pasukan Zionis. Sebelumnya diketahui bahwa Gaza tengah mengalami krisis kemanusiaan parah akibat adanya agresi dari Israel. Sebanyak 45.514 korban dikatakan tewas dalam serangan yang tak kunjung dihentikan oleh Israel. Sementara itu 108.189 warga dikatakan mengalami luka-luka hingga kehilangan anggota tubuhnya. Keberadaan Rusia di Suriah tampaknya masih diinginkan oleh pemerintah sementara negara tersebut. Pasalnya, dalam sebuah wawancara, Ahmed Al-Shara yang merupakan pemimpin baru rezim Suriah tampak memuji Rusia. Ia menyampaikan bahwa Rusia adalah negara terkuat kedua di dunia dan mereka memiliki kepentingan yang sama. Tak hanya itu, Al-Shara juga tampak tak malu-malu menyatakan keinginannya agar kehadiran Rusia tidak berakhir di Suriah. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengaku belum menerima informasi apapun dari pemerintah sementara Suriah. Ia mengaku belum diberitahu mengenai adanya rencana Al-Shara terkait perjanjian kehadiran militer Rusia di Suriah. Sementara Suriah mempertahankan Rusia untuk di wilayahnya, Amerika dan Inggris diketahui melancarkan serangan teror ke Rusia. Serangan itu dilakukan sebagai bentuk upaya mereka dalam mempertahankan wilayahnya di Suriah dan tidak terganggu dengan kehadiran Rusia. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menjalani operasi pengangkatan prostat pada Minggu 29 Desember 2024. Operasi itu dilakukan setelah ia didiagnosis mengalami infeksi saluran kemih karena pembesaran prostat jinak. Di tengah memimpin agresi ke Gaza serta pelaksanaan sidangnya atas tuduhan korupsi, ia juga harus menjalani operasi. Sebelumnya diketahui bahwa Perdana Menteri Israel telah menderita sejumlah masalah kesehatan. Ia menjalani operasi penanaman alat pacu jantung pada Juli 2023, lalu melakukan operasi hernia pada Maret lalu. Dan yang terbaru, ia menjalani operasi pengangkatan prostat Desember ini. Pasca operasi kemarin, kantor Netanyahu menyatakan bahwa operasi berjalan dengan sukses dan Perdana Menteri Israel itu berada dalam kondisi baik. Kini ia diketahui telah dialihkan ke unit pemulihan bawah tanah berpenjagaan ketat. Diperkirakan Netanyahu masih harus berada di rumah sakit selang beberapa hari ke depan untuk menjalani observasi lebih lanjut. Gesekan antara warga di sejumlah desa di Suriah dengan Israel kian terjadi pasca runtuhnya rezim Bashar al-Assad. Para penduduk tak henti-hentinya melakukan protes atas invasi yang dilakukan Israel ke wilayah mereka. Pasalnya, pendudukan tentara Israel di Suriah ini dianggap tak beralasan jelas. Meski dulu sempat berdalih kedatangannya untuk menjaga zona penyangga dari teroris, kini alasan tersebut tampak hanya kebohongan belaka. Lantaran perwira pasukan Zionis sendiri sempat mengakui bahwa zona penyangga sudah berada dalam kondisi aman dan relatif tenang. Dan tentara yang berada di dataran tinggi Golan tak melakukan apapun melainkan hanya melihat para petani membajak sawah. Namun sejumlah alasan masih diutarakan Israel untuk bisa tetap berada di Suriah. Salah satunya dengan menyatakan posisi mereka di Suriah sangat penting. Sementara itu saat ditanya terkait serangan pasukannya yang menewaskan 11 orang di dekat Damaskus pada Minggu, mereka mengaku tak mengetahui masalah tersebut. Hubungan antara Azerbaijan dengan Rusia tampaknya sedang mengalami cobaan. Pemerintah Azerbaijan diketahui memotong masa tinggal warga Rusia di Azerbaijan dari 180 menjadi 90 hari. Tindakan itu dilakukan sebagai respons atas berlakunya kebijakan baru Rusia. Mulai 1 Januari 2025, Rusia diketahui akan memberikan batasan tinggal bagi warga negara asing yang tak punya visa, dengan memotong masa tinggal mereka dari 180 menjadi 90 hari. Perang dingin tampak terjadi di antara keduanya, terlebih setelah insiden penembakan pesawat Azerbaijan oleh Rusia pada 25 Desember 2024 lalu. Meski diketahui penembakan itu dilakukan secara tak sengaja, namun insiden itu secara nyata menimbulkan kerenggangan hubungan antara dua negara tersebut. Terlebih saat Rusia tak mau mengakui bahwa mereka tidak sengaja menembak pesawat Azerbaijan. Namun terkini,
Diketahui bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin telah meminta maaf kepada Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev melalui telepon pada Sabtu 28 Desember 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.